M, jadi pada saat ini dia ke bawah, pada saat dibuka dia naik. Coba sekali lagi, Tia, nggak usah tinggi, fokus sama teknik. Kaki depan, kaki depan, kaki depan. Ya, harus dilatih. Ke depan, ke depan. Ya, sama kiri dan kanan. Baru yang Tia tadi lebih cenderung ke sedang. Enggak, ya dari situ. Up. Bisa lihat bedanya? Baru ini. Ya. 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 Ya, tadi kecil dulu, sedang dulu, besar, kemudian kombinasi. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang. Ya, sama kecil, sedang, besar. Kanan dan kiri. Harus bisa. Sekali lagi. Oke, ini kaki kanan dulu. Nantinya kemudian sama kiri, lalu dasarnya sebenarnya langsung satu. Dasar turjet T, ya, dia tuh kan ini, itu ya. Nah, ini aja. Anak-anak kadang sulit, bukan sulit, bingung kapan dia keep, kapan dia turn, kapan dia change kakinya, ya. Jadi awalnya dari sini. Pas turjet T, kalau turjet T kaki depannya dia split. Ya, dari sini, tapi kaki depannya ini tidak di bawah, tapi ke depan. Ujung kakinya, jadi dia menyentuh atau di atas kepala. Jadi dan dia akan dilihat bukan hanya kaki, tetapi kepala, drop kepalanya sama kakinya. Jadi kalau kakinya di bawah tapi kepalanya begini terus dia kayak tetap nyentuh, tetap kita nggak bisa hitung karena kakinya harus ada persyaratannya harus di atas horizontal. Ya, yang berikutnya drop kepalanya sini. Ya, jadi pokoknya di atas crown. Crown itu pakai kan sini ya. Nah, di situ. Posisinya di situ. Udah harus pas di situ. Ya, itu lip. Nah, lip pun ring lip. Itu nanti bisa dikombinasikan dari switch ring lip. Terus kemudian ada lagi swing ring lip half setengah. Ya, switch lip, ada switch lip half, switch lip full turn. Kemudian ada turjet T half, turjet T full turn. Ya, itu D semua mulainya. Oke, sekarang kita ke jam putaran. Mulai dari yang basic straight jump putar satu. Straight jump putar satu. Basicnya ini dulu. Kalau mau ngajarin tak jam putar satu, harus bisa straight jump putar satu. Baru nanti ada tak jam putar satu. Kalau tak jam putar dua, straight jump itu sampai 3 yang ada di top poinnya. Straight jump 1, 2, 3, tak jam 1, tak jam 2, kemudian move jump juga sama, jam putar 1, putar 2. Untuk move jump seringkali shapingnya nggak dapet karena kaki yang lurusnya tuh suka nggak nyampe. Saya biasanya kasih trik kayak gini.
jadi supaya dia punya sasaran untuk bisa tahu bahwa tekniknya tepat, kakinya harus memenuhi derajat yang kita inginkan. Kita harus pakai target untuk dia bisa paham, ya. Dan lutut harus tetap bertemu dengan kaki, harus yang tahu. Dan shaping ini diperlukan sama juga ketika pirouette move. Ya, sama move jam putar satu, jam putar satu, move jam putar satu, kemudian ada split jam. Ada jam, move jam, fight jam. Itu lihat untuk derajat-derajat. Kalau secara kepelatihan ya move jam dia harus di atas pinggang, harus di atas 90 derajat, ya. Jadi kita pelatih harus ngerti gerakan yang seharusnya seperti apa. Jadi ketika kita melatih, kita udah tahu dulu gerakan idealnya itu apa, baru kita ajarkan kepada atletnya, ya kan. Juga supaya nggak sia-sia belajar. Kalau belajar aja tapi kita nggak tahu idealnya seperti apa ya, terus hanya melihat di video, oh ini kita kan nggak tahu si A melakukan ini tepat atau tidak. Kalau kita tidak kita tahu yang idealnya gerakan seharusnya seperti apa. Karena ketika melakukan kita pelatih dulu yang harus tahu perfectnya seperti apa, itu pasti tidak akan menyalahi aturan wasit. Karena wasit sebenarnya mengacu kepada lapangan juga. Jadi ketika melakukan suatu gerakan, si pelatih harus tahu terlebih dahulu. Baru kemudian bisa mengajarkan anaknya. Taunya jangan melihat dia, bukan di pertandingan, oh ada yang kayak gitu tuh, oh ikutin, oh ada yang kayak gitu, coba kamu kayak gitu bisa, gitu kan. Saya nggak apa sih, bukan seperti itu ilmu kepelatihan, tapi dia harus tahu gerakannya harus seperti apa. Kan mungkin saja yang kita lihat itu bukan perfect. Ini bisa ngebantu di bar, harusnya ini ya cowok, masa putra nggak bisa lakukan gimnastik elemen. Kalau balik putaran jawan kita jongkok terus ke arah ke atas, angkat pinggul, Dengan tangannya gini boleh. ya kan? Iya, kalau oke, ada yang lain? Pak siapa? Atlet saya. Jadi posisi untuk bisa melakukan putaran, misalkan saya putarannya saya lefty, saya ke kiri, ya, saya ke kiri. Itu posisinya dari sini. Kalau saya ngambilnya dari sini, saya ngambil putarannya itu dari tangan, dari plie, and saya ajarkan dulu. Dan tangan ini tidak ke samping, tapi ke bawah, supaya jadi ini. Jadi bukan ini akan dia memotong, dia malah nggak dapat putarannya maksimal, ya. Dan kemudian juga biasanya kalau kita kesini lebih cenderung akan samping kiri. Jadi ini ke bawah, ini ke atas. Oke, baru dari situ kita bahu ikut berputar, pinggul ikut berputar. Oke, setelah itu baru berputar setengah, baru kemudian simpel, ya. Jadi dengan bermain bahu dan pinggul tanpa lompatan, ibaratnya kita sudah dapat seperempat, ya. Ingat pada saat lompatan, perhatikan kaki jangan sampai nyuri, ya, tetap diam. Jadi dari posisi squat, quarter squat, ya, dia udah hampir seperempat dengan bantuan hanya belum lompat. Jadi nggak susah kalau putar satu, ya. Jadi pastikan kaki mereka
tidak boleh apapun jika tidak bisa dirangkaikan, omong kosong. Lo mau bisa jagger, fine. Mau bisa apa? Kacek, oke. Mau bisa rangkaikan, tidak. Kalau tidak bisa dirangkaikan, jangan bicara bars. Ya, dan di bars itu basicnya gerakan tadi misalnya kayak kemarin hip, cast, handstand gitu ya, back hip circle, untuk membiasakan rutin. Membiasakan otot ini kan beda kan, kemarin kita sampaikan ya, kita kan sudah terbiasa dengan kaki karena kita berdiri di atas kaki, jadi kaki kita pasti kuat. Tapi berdiri di atas tangan is not easy, jadi harus dibiasakan. Makanya kenapa Keva bilang ketika bisa keep, bikin pemanasan 10 kali keep cast simple, keep 10 kali. Oke, itu pemanasan. Udah bisa cast to handstand, keep cast to handstand, bla 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 bla, bisa. Oke, next, keep cast to handstand, back hip circle, keep lagi. Misalkan squat on atau pike circle, tangkap atas long hang, keep. Dismount simple. Lakukan itu, jadi ototnya dia terbiasa. Kalau lagi rangkaian di mana Tia? Otot yang paling pegal, yang panas, burning di mana? Ya, makanya kenapa pentingnya tali, rope. Jangan ketika dilatih bagus udah dikuat nih ya, kan bisa tekuk gitu ya. Bertahap, lepas kakinya, straddle, bertahap, jadi pike, naik, ingat tali, jangan begini, di depan dada, selalu di depan dada, jadi ngunci perutnya, ya. Turun juga begitu, anak-anak kan kalau dia turun tali ini biasanya ngek gitu kan, no, tetap di depan dada, jadi dia kontrol, kunci lagi, kerja lagi perutnya, ininya pun jadi dilatih sini, ya, talinya pun di saya sih masih 5 meter, 7 meter, ya, seharusnya 12 meter, dan harus bisa sampai atas. Kalian akan bisa rasakan sininya panas. Ini yang kita tujuannya adalah karena rangkaian di bar itu udah sisi bla 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 10 kali juga oke. Tapi ketika sudah mempunyai gerakan, itu melanjutin gerakan sulit banget. Belum pengaturan nafasnya. Kadang-kadang anak-anak di bar nggak gitu ngerti ngatur nafas ya. Jadi akhirnya nggak bisa melakukan rangkaiannya. Ya. Rangkaian itu yang paling berat itu bar, floor lebih kepada endurance. Kalau bar selain teknik itu kalau untuk di bar pengaturan nafasnya juga sulit, terus juga ototnya nggak terbiasa untuk melakukan elemen. Nah ini dari basic, karena sebagai informasi Indonesia paling lemah di bar. Paling lemah. Kita di 3 alat bisa bersaing. Tapi kalau sudah di bar, lemah sekali. Makanya tim kita nggak bisa naik-naik. Tim kita selalu paling banter di 3, walaupun di 2 karena nunggu lawan jatuh. Karena di bar nilai kita 9, 10, 9, 10. Jadi sebenarnya karena di situ, karena basicnya nggak dapet. Nah saya sih, kalau saya bilangnya ya, emang tadi perawatan perlu, tetapi conditioning kan nggak perlu alat. Conditioning tidak perlu alat. Basicnya oke. Kayak tadi kita punya single bar, cukup banget. Aja ibaratnya itu kita bisa pakai untuk 3 tahun, ya. Karena kenapa? Conditioning. Dia belajar keep, long hand keep, segala macamnya di luar tekniknya. Conditioning. Itu penting banget. Itu membutuhkan waktu. Jadi ibaratnya tunggu alat baru kita prepare. No, harus prepare ketika alat kita aja dari saya karena sudah habis. Jadi mungkin ada waktu untuk nyampe belum? Udah. Oke, itu saja. Senang bisa sharing, bisa memberikan sharing pengalaman saya dan knowledge yang saya dapat